Hai, ketemu lagi bersama dengan aku Eka Dalanta dan kali ini aku akan mereview sebuah buku yang baru aku selesai baca, buku dari penerbit Mai, berjudul Rumah Pohon Kesemek dari Suboi Sakai. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Asri Pratiwi Wulandari. Kemudian ada pemeriksa aksaranya itu Rebecca Ota, penyunting Reda Gaudiamo, penyelaras aksara Andri Setiawan, ilustrator sampul dan isi Putri Puar, penata sampul dan isi Propa Nardila. Pertama kali diterbitkan oleh penerbit Mai pada November 2022. Nah, Suboi Sakai ini adalah salah satu penulis sastra klasik Jepang, dan salah satu karyanya yang aku suka itu adalah 12 Pasang Mata. Kalau kalian pernah membaca Laskar Pelangi, cerita yang ada di Laskar Pelangi itu mirip dengan cerita 12 Pasang Mata karya Sakai Suboi. Tentang novel ini nanti aku akan cerita di review yang lainnya, di review yang berikutnya. Sekarang balik lagi ke Rumah Pohon Kesemek. Pohon kesemek itu buah kesemek ya. Kalau kami di Medan, di Sumatera Utara itu biasa menyebut buah kesemek itu apel beras tagi. Buahnya biasanya dibalur dengan kapur, jadi kelihatan ada putih-putihnya gitu, kayak ada bedaknya. Buku Rumah Pohon Kesemek ini berisi kumpulan cerita. Ada 4 cerita di dalamnya, berkisah tentang satu keluarga, tentang 2 orang anak bernama Fumi dan Yoichi. Jadi mereka dikisahkan punya sebuah pohon kesemek yang tumbuh di belakang rumah mereka. Nah, pohon kesemek ini berbeda dengan pohon-pohon kesemek yang lainnya yang ada di desa tersebut. Kalau semisalnya pohon kesemek yang ada di desa, kalau misalnya tiba musim gugur, pohon-pohon tersebut menggugurkan daunnya. Tapi pohon kesemek yang ada di rumah Fumi dan Yuichi itu terus-menerus subur. Dan kalau semisal pohon kesemek itu biasanya berbuah 2 kali setahun. Nah, uniknya pohon kesemek yang ada di rumah mereka ini berbuah setiap tahun, sehingga pohon kesemek ini yang menjadi sesuatu yang mengikat keseluruhan cerita di dalam buku ini. Pohon kesemek itu menghubungkan tidak hanya keluarga Yoichi, tapi juga keluarga Yoichi dan Fumi dengan keseluruhan masyarakat desa. Nah, pohon kesemek ini seperti sebuah saksi sejarah yang menyaksikan pertumbuhan Fumi dan Yoichi dan kemudian kelahiran adik kembar mereka. Dan ternyata nggak cuman melihat perkembangan dan pertumbuhan Fumi dan Yoichi, ternyata pohon kesemek ini sudah ada ketika kakek mereka itu masih kecil. Jadi pohon kesemek ini juga menyaksikan pertumbuhan ayahnya Fumi dan Yoichi dan juga kakeknya mereka. Sedangkan bagi kakeknya Fumi dan Yoichi, pohon kesemek ini sudah seperti saudara. Buku Rumah Pohon Kesemek ini cocok untuk anak-anak ya, karena memang cara bertutur yang ringan dan gampang dibaca, gampang dipahami. Aku bacakan sedikit bagian dari Rumah Pohon Kesemek ini, bagian awal, bagian pembukanya yang membuat buku Rumah Pohon Kesemek ini bisa dibaca oleh siapa aja, oleh orang dewasa dan kemudian juga oleh anak-anak, dan bisa juga digunakan sebagai sebuah buku dongeng, buku untuk bercerita kepada anak-anak. Bagian 1. Di belakang rumah Fumi dan Yoichi berdirilah sebuah pohon kesemek besar. Pohonnya memukau, besarnya selebar rentangan lengan anak-anak. Sebenarnya ada banyak juga pohon lain, tetapi yang paling besar cuma 1. Kabarnya, pohon kesemek seharusnya berbuah setiap 2 tahun sekali. Tetapi yang satu ini bisa berbuah tiap tahun dan menjadi bibit kebanggaan kakek mereka semasa hidup. Pohon kesemek ini tiada duanya di desa. Buahnya besar-besar dan lezat. Kalau matang, buah itu menarik perhatian orang-orang. Salah satunya adalah Paman Santaro yang selalu datang meminta kesemek dengan wajah senang seperti anak kecil. Aku heran, biasanya buah pohon kesemek itu akan semakin kecil kalau pohonnya semakin tua. Jarang ada pohon seperti ini. Musim semi tahun depan, ayo kita cangkok dan tanam 1 pohon lagi, kata Paman Santaro. Namun, begitu musim semi datang, Paman selalu tiba-tiba lupa soal kesemek. Nah, jadi dari apa yang aku baca tadi, kita bisa tahu bahwa buku kumpulan cerita ini cocok untuk dibaca oleh anak-anak.
Kisah yang dituturkan di dalam buku ini adalah kisah kehidupan sehari-hari. Isinya ada lucu, ada menggemaskan, dan ada juga haru. Lucu misalnya ketika Paman Santaro itu suka datang ke rumah Fumi dan Yoichi dan kemudian meminta buah kesemek. Kemudian juga lucu ketika Paman Santaro itu berusaha menggoda Yoichi ketika adik kembar mereka lahir dan Paman Santaro pura-pura ingin mengangkat salah satu anak kembar tersebut menjadi anaknya. Jadi kelucuan-kelucuan anak kecil itu, bagaimana respon Yoichi, bagaimana dia tidak setuju ketika adiknya hendak diminta oleh Paman Santaro, itu terasa lucu dan menggemaskan karena memang kisahnya itu tentang kehidupan sehari-hari dari sudut pandang seorang anak kecil, dan mengharukan misalnya ketika suatu kali pohon kesemek mereka itu hampir mati. Jadi kesedihan yang dirasakan oleh seluruh keluarga Fumi dan Yoichi itu juga kita rasakan sebagai seorang pembaca. Buku kumpulan cerita, buku kecil ini ketika membacanya itu rasanya menghangatkan hati. Dia membawa kita kepada kenang-kenangan masa kecil yang menyenangkan. Selain itu, ilustrasi yang ada di dalam buku ini juga menggemaskan. Walaupun di beberapa bagian misalnya ada pengulangan narasi, pengulangan teks yang ditampilkan dalam ilustrasi, itu awalnya agak mengganggu, walaupun kemudian kita selaku pembaca akhirnya terbiasa dengan hal tersebut. Dan kemudian di buku ini ada beberapa misalnya kesalahan ketik dan kemudian kesalahan spasi gitu, itu agak sedikit mengganggu, tapi secara keseluruhan tidak membuat kita merasa tidak nyaman membacanya. Nah, buku yang diterbitkan oleh penerbit Mai ini ISBN-nya itu masih on progress. Jadi nanti semuanya katanya di penerbitan selanjutnya tentu akan diperbaiki untuk membuat buku ini menjadi terasa lebih menyenangkan untuk pembaca-pembacanya. Selain isinya yang menghangatkan hati dan ilustrasinya yang menggemaskan, hal yang aku pikir juga menarik di dalam buku ini adalah bagaimana upaya untuk menggambarkan mengilustrasikan tentang ruang tamu bergaya Jepang. Di sini diberikan gambarannya dan kemudian juga dijelaskan. Itu membantu kita selaku pembaca untuk lebih memahami sebenarnya bagaimana budaya masyarakat Jepang. Saya pikir itu yang hal-hal yang menarik dari buku kumpulan cerita nggak tebal ya, hanya 63 halaman. Sekian ulasanku kali ini untuk buku Rumah Pohon Kesemek karya Sakai Suboi. Dan seperti biasa, aku nggak akan pernah bosan-bosan untuk mengingatkan kalian untuk selalu membeli dan membaca buku-buku original. Jika kalian suka dengan ulasanku kali ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, komentar, dan juga share dan subscribe. Sampai ketemu di ulasan-ulasan berikutnya. Dadah!